Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Halo fans setia Leslar Al-Fatih Bilar. Jumpa lagi dengan channel kami Asisten Leslar, yang akan mengabarkan berita terhot dan terkini dunia selebritis di tanah air. Sebelum lanjut ke videonya, mari bersama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe dan komen, serta aktifkan loncengnya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat menonton. Putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar sukses menjalani operasi penyakit hernia inguinalis, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Hari ini, Rabu tanggal 21 September tahun 2022, balita yang disapa Baby L itu pun diizinkan pulang dari pihak Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta. Mengutip dari tayangan video Seleb Oncam News, mobil milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar jenis Toyota Alphard putih dengan nomor L35 LAR terparkir di halaman Rumah Sakit Bunda, Menteng sejak Rabu siang. Beberapa saat kemudian, para asisten Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun memasukkan barang-barang seperti koper dan beberapa baju Lesti dan bayinya ke dalam mobil. Namun para asisten tersebut enggan memberikan komentar. Mobil Alphard putih kemudian maju ke depan menutupi jalan samping rumah sakit. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam keluar dari RS Bunda, Menteng. Rupanya Lesti Kejora dan Baby L menumpangi mobil tersebut. Lesti Kejora maupun Rizky Bilar tidak memberikan komentar kepada wartawan, mengingat kondisi sang anak yang masih rentan. Meski begitu, Lesti sempat menyapa awak media dari dalam mobilnya, dan mempersilakan wartawan mengambil gambar dirinya dan sang putra dari balik kaca. Sebelumnya, Dr. Puspa yang menangani Baby L sempat mengatakan kalau kondisi putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar berangsur membaik. Ia juga mengatakan Baby L akan pulang secepatnya dari rumah sakit. Mengenal hernia inguinalis dan penyebabnya, diidap anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga operasi. Apa itu hernia inguinalis? Penyakit yang diidap anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang baru saja melakukan operasi. Putra Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau akrab disapa Baby L kemarin baru saja menjalani operasi hernia inguinalis. Usai menjalani operasi, Rizky Bilar mengabarkan kondisi terkini putra sematawayangnya itu. Rizky Bilar menceritakan kondisi terkini Baby L pasca operasi. Alhamdulillah operasi Al-Fatih berjalan lancar. Terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan, tulis Rizky Bilar dalam Instagram story miliknya, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Lebih lanjut, Rizky Bilar mengungkap jika anaknya mengidap hernia inguinalis. Kondisi tersebut yang akhirnya mengharuskan bayi kelahiran tanggal 26 Desember tahun 2022 harus segera dioperasi. Bagi yang pengen tahu Fatih sakit apa, Fatih itu sakit hernia inguinalis ya, penyebabnya apa, faktornya apa, bisa tanya Mbah Google, pungkas Rizky Bilar dalam unggahannya. Dilansir dari kompas.com, hernia inguinalis terjadi ketika jaringan tubuh, seperti bagian dari usus, menonjol melalui titik lemah di otot perut. Ponjolan yang dihasilkan bisa menyakitkan, terutama saat batuk, membungkuk atau mengangkat benda berat. Namun, banyak hernia tidak menyebabkan rasa sakit. Hernia inguinalis tidak selalu berbahaya. Akan tetapi penyakit ini tidak membaik dengan sendirinya dan dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Beberapa faktor risiko potensial dapat membuat seseorang lebih rentan mengalami hernia inguinalis. Salah satu penyebab potensial atau faktor risiko adalah kelemahan pada dinding perut. Tekanan pada area yang melemah dapat menyebabkan hernia inguinalis terjadi. Beberapa faktor risiko lainnya, antara lain, kecenderungan genetik, lahir prematur, kista fibrosis, hernia inguinalis sebelumnya, sembelit kronis, obesitas atau kelebihan berat badan, batuk kronis, kehamilan. Hernia inguinalis bisa saja tidak menimbulkan rasa sakit atau tidak menimbulkan
gejala, terutama saat pertama kali muncul. Gejala yang dapat berkembang meliputi tonjolan di salah satu atau kedua sisi selangkangan, nyeri pada selangkangan, terutama saat mengangkat benda, batuk atau berolahraga, perasaan lemas, berat, atau terbakar di selangkangan, pembengkakan skrotum kantung seperti bagian dari alat kelamin laki-laki di bawah penis. Pemeriksaan fisik biasanya diperlukan untuk mendiagnosis hernia inguinalis. Dokter akan memeriksa adanya tonjolan di area selangkangan. Jika diagnosis belum cukup jelas, dokter dapat melakukan tes pencitraan, seperti USG perut, CT scan atau MRI. Terkadang penyedia layanan kesehatan dapat mendorong hernia inguinalis kecil kembali ke perut dengan pijatan lembut. Jika ini tidak berhasil, pembedahan mungkin diperlukan. Hernia inguinalis tidak membaik atau hilang dengan sendirinya. Jika didiagnosis dengan hernia inguinalis, dokter kemungkinan besar akan merekomendasikan operasi. Cari perawatan segera jika tonjolan hernia berubah menjadi merah, ungu, atau gelap. Temui dokter jika memiliki tonjolan yang menyakitkan atau terlihat di selangkangan. Tonjolan tersebut kemungkinan akan lebih terlihat saat berdiri. Komplikasi hernia inguinalis meliputi tekanan pada jaringan sekitarnya, hernia inkarserata, rasa tercekik. Pencegahan. Seseorang tidak dapat mencegah cacat bawaan yang membuat rentan terhadap hernia inguinalis. Namun, kiat berikut dapat mengurangi ketegangan pada otot dan jaringan perut. Rizky Bilar kembali murka karena diberitakan menumpang hidup pada sang istri, Lesti Kejora. Bilar menantang orang-orang untuk membuktikan asumsi tersebut benar dengan iming-iming uang 100 juta rupiah tunai. Belakangan Rizky Bilar kerap disebut menumpang hidup pada Lesti Kejora karena terlihat menganggur, sementara sang istri aktif manggung dan mengisi berbagai acara televisi. Sebelumnya Rizky Bilar sempat membantah tegas dugaan miring yang ditudingkan padanya. Kali ini, ayah satu anak itu kembali mengekspos pemberitaan serupa. Tak terima disebut menumpang hidup pada Lesti Kejora, Rizky Bilar murka dan menantang si pembuat berita untuk bisa membuktikan apa yang ditulisnya. Gue tantang lo buktiin kalau ternyata berita yang lo muat di artikel lo benar adanya. Gue akan kasih cuma-cuma buat lo 100 juta rupiah tunai, tulis Rizky Bilar di unggahan Instagram Story, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Cara buktiinnya? Terserah lo. Gue kasih lihat aliran dana gue kemana-mananya juga enggak apa-apa lo bisa akses itu semua, kata Rizky Bilar menyambung. Rizky Bilar mengaku tak masalah meski selama ini banyak yang meremehkan karirnya, tapi tidak bisa membiarkannya begitu saja jika disinggung mengenai tanggung jawab terhadap keluarga. Tantangan Rizky Bilar tak hanya berlaku untuk sosok di balik pemberitaan yang membuatnya murka, tapi juga warganet yang suka berasumsi demikian. Oh ya, ini tantangan berlaku juga kok buat golongan-golongan netizen yang punya pemikiran yang sama ya. Silakan Anda buktikan daripada Anda koar-koar berdasarkan asumsi tanpa validasi, ucap Rizky Bilar. Rizky Bilar menjelaskan, meskipun tidak memiliki pendapatan aktif, bukan berarti dia seorang pengangguran. Sedikit ilmu dari saya yang ilmunya masih cetek dangkal. Sumber pendapatan itu ada 3. Pertama, active income. 2. Portfolio income. 3. Passive income. Jadi karena ada orang yang tidak mendapat penghasilan dari yang pertama, bukan berarti orang tersebut nganggur ubur-ubur, katanya menegaskan.